Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4421, 4422, 4423. Dev tersenyum tak berdaya dan langsung mengejarnya. Keduanya sama-sama menyimpan sedikit misteri tentang satu sama lain, dan itu bukan hal yang buruk. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, jadi tidak mungkin mereka membocorkan detailnya. Apalagi, tampaknya identitas Lin Keting tidak sederhana, dan ia tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Dev dan Lin Keting mengendarai burung gagak berbulu putih, kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat, meninggalkan semua orang jauh di belakang. Lihat, apa itu? Lin Keting tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata. Dev bergegas melihat ke arah jari Lin Keting, dia menemukan bahwa tidak jauh dari sana, pusaran hitam besar turun dari langit, dan di atas pusaran hitam, ada awan tebal, dan guntur serta kilat terus menyambar ke bawah, dan lalu menghilang. Di pusaran air hitam itu, pasti ada sejenis makhluk di pusaran air hitam, dan guntur serta kilatnya terlihat seperti bencana guntur. Meskipun Dev tidak dapat dirasakan dengan kesadaran spiritual, jika dilihat dari kejauhan, guntur dan kilat tidak terlihat seperti guntur dan kilat biasa, tetapi lebih seperti bencana guntur kesengsaraan. Bagaimanapun, bencana guntur kesengsaraan tidak membedakan wilayah. Bahkan di alam rahasia pribadi, jika seseorang atau monster mengatasi kesengsaraan, itu masih akan memicu bencana guntur kesengsaraan. Oleh karena itu, di medan perang antara dewa dan iblis ini, wajar jika terjadi bencana petir. Bencana guntur kesengsaraan. Apakah ada orang yang belum selamat dari bencana ini? Wajah Lin Keting sangat terkejut. Mungkin bukan kultivator manusia yang mengalami kesengsaraan. Agak aneh melihat bencana guntur kesengsaraan runtuh dan kemudian menghilang. Alis Dev sedikit berkerut, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apakah itu sejenis monster? Lin Keting juga mengerutkan kening. Guru tidak pernah memberitahuku bahwa ada. Tiba-tiba, Lin Keting menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu, jadi dia segera menutup mulutnya. Dev memandang Lin Keting dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan apa? Tidak, aku bilang alangkah baiknya jika tuanku ada di sini sehingga aku tidak akan takut dengan monster yang kuat. Lin Keting dengan cepat mengubah kata-katanya. Dev memandang Lin Keting. Dia tahu gadis kecil ini pasti menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak ingin bertanya lebih jauh. Hal yang paling penting saat ini adalah mengetahui apa yang ada di pusaran hitam itu. Dev berencana untuk membawa burung gagak berbulu putih lebih dekat untuk melihat apa yang ada di pusaran air hitam, tetapi seluruh tubuh burung gagak berbulu putih gemetar dan tidak berani melangkah maju sama sekali, dan akhirnya jatuh langsung ke tanah. Sebaiknya kita berkeliling di sini. Kekuatan di dalam tubuh telah ditekan sekarang. Jika itu benar-benar monster, tidak ada cara untuk menghadapinya. Lin Keting melihat Dev itu masih ingin mendekat, jadi dia berbisik. Apakah kamu takut? Dev melirik Lin Keting dan bertanya. Aku tidak takut. Melihat Dev meremehkannya, Lin Keting langsung berpura-pura tidak takut. Karena kamu tidak takut, mari kita lihat lebih dekat. Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun di pusaran hitam ini. Setelah berbicara, Dev berjalan langsung menuju pusaran hitam. Lin Keting melihat tanda di telapak tangannya, mencubit liontin giok penyelamat nyawanya, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti. Tapi saat keduanya mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menyerang, menjatuhkan Dev dan Lin Keting ke belakang. Kemudian, dari pusaran hitam, sesosok tubuh perlahan muncul, dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan memancar dari sekeliling sosok itu. Saat ini, keduanya melihat dengan jelas bahwa yang keluar ternyata adalah monster. Monster ini melompat keluar dari pusaran air hitam hanya dengan satu kaki, dan memegang dua palu petir di kedua tangannya. Saat kedua palu itu bertabrakan, guntur dan kilat meledak. Binatang guntur. Ini adalah binatang guntur yang legendaris. Ketika Lin Keting melihat monster aneh ini, dia langsung berteriak kaget. Sialan kultivator manusia, mengganggu latihanku. Binatang guntur ini mengucapkan kata-kata manusia dan terus mendekati Dev dan Lin Keting. Selain itu, guntur dan kilat yang menakutkan di tubuhnya telah mengurung Dev dan Lin Keting. Jika berada di luar, Dev tidak akan takut. Bagaimanapun, dia sudah memiliki asal mula guntur dan kilat. Tapi sekarang, kecuali kekuatan fisik tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan seni bela diri apapun. Melihat binatang guntur itu mendekat, Lin Keting mengulurkan telapak tangannya dan terus melambai ke arah binatang guntur itu. Dia ingin mengandalkan tanda di telapak tangannya untuk mengusir binatang guntur itu, tetapi setelah mencoba beberapa kali, tanda di telapak tangan Lin Keting tidak bergerak sama sekali. Tuan, kamu curang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Melihat binatang guntur itu semakin dekat, Lin Keting menangis.
Melihat Lin Keting yang menangis, Dev akhirnya mengerti saat ini bahwa Lin Keting telah bertindak tenang setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, seolah-olah dia percaya diri. Ternyata dia sudah lama membuka jalan bagi orang-orang. Tampaknya Tuan Lin Keting pasti telah memasuki medan perang para dewa dan iblis ini dan menceritakan segalanya kepada Lin Keting, sehingga Lin Keting bisa terlihat begitu tenang. Kemunculan binatang guntur saat ini jelas tidak terduga oleh Lin Keting. Dev mencoba memancarkan aura naganya, berharap aura ini dapat menakuti binatang guntur itu dan menghentikannya. Tapi saat dia hendak melepaskan aura naganya, dua cahaya putih tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya. Kemudian unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit muncul di depan Dev dan Lin Keting. Kedua makhluk kecil itu sangat kecil sehingga mereka tampak seperti dua anjing kecil di depan binatang guntur besar itu. Tapi kedua binatang kecil ini tidak memiliki rasa takut sedikitpun, mereka membuka mulut dan meraung. Raungan unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit membuat binatang guntur itu ketakutan hingga mundur. Akhirnya karena panik, dia terjatuh ke tanah. Dan guntur dan kilat yang menyebar ke seluruh tubuh juga menghilang dalam sekejap. Binatang guntur itu tergeletak di tanah, memandangi unicorn api dan binatang penelan langit dengan ngeri, tidak bergerak. Unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit berjalan menuju binatang guntur dengan langkah-langkah yang tidak mereka kenali. Bang, bang, bang. Kedua makhluk kecil itu melompat langsung ke kepala binatang guntur, dan kemudian menamparnya beberapa kali. Dan binatang guntur yang terkena tamparan tidak berani bergerak sama sekali. Lin Keting berada di pinggir arena dan tercengang. Dia tidak tahu dari mana datangnya dua binatang kecil yang tiba-tiba muncul ini, dan bagaimana mereka bisa begitu hebat. Melihat kedua binatang kecil itu, Dev terdiam beberapa saat. Tampaknya kedua binatang kecil ini cukup akrab satu sama lain di dalam cincin penyimpanannya. Terutama binatang kecil penelan langit, yang tidur sepanjang hari ini, tidak menyangka bahwa dia juga akan keluar hari ini. Setelah menamparkan binatang guntur itu beberapa kali, kedua binatang kecil itu berjalan kembali dengan langkah tidak mengakui satu sama lain. Dan mereka bahkan menggerakkan pantatnya di depannya, seolah dia sedang pamer. Kemudian keduanya kembali ke cincin penyimpanan. Rumput, Dev terdiam beberapa saat, dia sepertinya dibenci oleh dua lelaki kecil, yang bahkan tidak memiliki rambut lebat ini. Lin Keting memperhatikan kedua binatang kecil itu memasuki cincin penyimpanan sombongnya, dan akhirnya mengerti mengapa burung gagak berbulu putih takut pada Dev. Ternyata Dev juga punya dua hewan peliharaan kecil yang keren. Lin Keting tidak tahu apa itu unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit, jadi dia langsung menganggap mereka sebagai hewan peliharaan Dev. Rekan Tao, aku ceroboh tadi, maafkan aku, maafkan aku. Binatang guntur itu berdiri dan terus membungkuk ke arah Dev. Lin Keting tidak mengetahui unicorn api dan binatang penelan langit, tetapi binatang petir mengetahuinya. Jika seseorang dapat membesarkan dua makhluk spiritual ini, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Tidak masalah, Dev melambaikan tangannya dengan santai, terlihat acuh tak acuh. Apakah kamu berhasil mengatasi kesengsaraan? Apakah kamu yang memicu turunnya bencana guntur kesengsaraan? Dev bertanya binatang guntur. Aku hanya menggunakan bencana guntur kesengsaraan untuk berlatih, bukan mengatasi guntur kesengsaraan. Binatang guntur menjawab dengan jujur. Pada saat ini, semua orang yang tertinggal bergegas. Ketika mereka melihat binatang guntur di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Binatang guntur, bukankah ini binatang guntur? Orang tua di antara kerumunan itu mengenali binatang guntur dan sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia terjatuh. Di dunia surga dan manusia, binatang guntur hanyalah legenda. Sangat sedikit orang yang pernah melihat binatang guntur. Terlebih lagi, mereka dikatakan sangat ganas. Ketika dua palu godam saling bersentuhan, mereka dapat mengeluarkan ribuan guntur dan kilat bakar orang secara langsung. Binatang guntur melirik semua orang, lalu melihat ke lelaki tua itu. Mereka semua adalah teman-teman kita, kata Dev. Melihat ini, binatang guntur segera menyingkirkan palunya, menangkupkan tinjunya dan berkata, rekan-rekan Tao, jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan binatang guntur, mereka merasa lega. Ada rumor bahwa binatang guntur ini ganas. Begitu kita melihatnya kali ini, ternyata semua rumor itu salah. Tampaknya binatang guntur ini berpenampilan agak galak tetapi memiliki kepribadian yang baik. Saat aku keluar kali ini, aku akan berdebat dengan siapapun yang mengatakan binatang guntur itu ganas. Melihat binatang guntur itu tidak berbahaya sama sekali, para kultivator mulai mendiskusikannya. Dev tersenyum sedikit. Jika binatang guntur itu tidak ditakuti oleh unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit, mereka semua pasti akan mati di bawah guntur dan kilat. Ke depan dari sini, akankah kita mencapai tebing tulang patah? Lin Keting bertanya pada binatang guntur. Binatang guntur itu tertegun sejenak, lalu mengangguk, ya, aku tidak tahu bagaimana gadis ini tahu bahwa tebing tulang patah ada di depan. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?
Lin Keting mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku belum pernah ke sini, aku baru mendengarnya. Dev melirik Lin Keting dan mengetahui bahwa Lin Keting pasti pernah ke sini sebelumnya, atau pernah mendengar seseorang mengatakannya secara detail. Apa itu tebing tulang patah? Dev bertanya. Tebing tulang patah hanyalah tebing biasa. Lin Keting menjawab dengan santai. Tebing, ini daratan salju. Apakah ada gunung di sini? Dari mana datangnya tebing itu? Dev agak bingung lalu bertanya kembali. Meskipun ini adalah daratan salju, jika kamu terus maju, akan ada perbedaan besar. Awalnya, tidak ada tebing tulang patah di sini, hanya karena bertahun-tahun yang lalu, seorang pria kuat datang ke sini dan mengikuti seorang kultivator iblis untuk bertarung dan akhirnya membagi daratan bersalju menjadi dua. Ada patahan antara dua daratan, membentuk sebuah tebing besar. Di saat yang sama, terdapat banyak tulang di bawah tebing tersebut, sehingga disebut tebing tulang patah. Binatang Guntur menjelaskan secara detail. Kultivator iblis, apakah ada kultivator iblis di sini? Dev sedikit mengernyit. Ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis. Setelah bertahun-tahun, apakah masih ada yang hidup? Dan siapa pria kuat itu? Kultivator iblis itu adalah orang yang selamat dari medan perang antara dewa dan iblis. Namun, dia terbunuh pada akhirnya, tetapi jejak sisa jiwa kultivator iblis tersembunyi di antara tulang padat tebing tulang patah. Fenomena langit dan bumi di sini juga dilakukan oleh orang kuat, yang secara langsung menekan kekuatan para kultivator yang masuk ke sini. Kata binatang Guntur, astaga, orang kuat itu begitu hebat. Dev terkejut, dia mengira fenomena langit dan bumi ini disebabkan oleh orang kuat tertentu setelah medan perang para dewa dan iblis terbentuk. Tanpa diduga, ternyata ada orang kuat di belakangnya yang melakukannya. Apakah ada orang yang begitu hebat di dunia manusia? Semua orang juga terkejut saat mendengar bahwa ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Mereka mengira itu adalah reruntuhan dan datang untuk mencari harta karun. Jika mereka tahu itu adalah medan perang antara dewa dan iblis, banyak orang tidak akan berani masuk. Bagaimanapun, medan perang antara dewa dan iblis sangat berbahaya, tidak seperti reruntuhan. Mata Lin Keting menjadi sedikit mengelak saat dia mendengarkan kata-kata binatang Guntur itu. Lalu bagaimana kamu tahu begitu banyak? Apakah orang kuat itu tidak membunuhmu? Lin Keting bertanya. Saat itu, aku hanyalah seekor tikus salju. Belakangan, aku secara tidak sengaja tersambar petir akibat pertarungan antara orang-orang kuat. Untungnya, aku selamat dan berubah menjadi binatang Guntur. Orang kuat saat itu bahkan tidak bisa melihatku, jadi bagaimana dia bisa membunuhku? Binatang Guntur menjelaskan. Setelah Lin Keting mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya melihat ke depan dengan serius. Bersambung.